Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nur Seri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman bagaimana cara menyimpan entres ya atau batang atas untuk sambungan agar entres ini bisa tahan lama. Karena biasanya kalau kita punya entres terkadang kita tidak lagi punya rootstock atau batang bawah ya. Misalnya rootstock yang kalus atau batang bawah yang siap untuk disambung pucuk. Nah, makanya biasanya kalau kita pas ada entres seperti ini, entresnya bisa kita simpan dulu sembari menunggu kita punya rootstock atau batang bawah untuk kita sambung ya. Jadi ini contoh ada jenis transfigurasi ya. Nah, ini jenis trans ini belum mau dipakai ya karena belum ada batang bawahnya atau rootstocknya. Jadi kalau kita bicara entres ya, entres apa yang bagus seperti apa, jadi disesuaikan aja. Kalau memang mau buat sambung pucuk ya dengan batang bawah dan batang yang tidak terlalu besar ya, teman-teman bisa gunakan entres-entres yang kecil ya tapi sudah keras ya, dan tidak terlalu jauh ukurannya dengan terubusan yang mau disambung ya. Kalau kita bicara mau di grafting ya, ini juga sama, yaitu kita pilih entres-entres dengan mata but yang besar. Ini mata tunas ya, yang besar-besar, dan juga dipegang juga udah keras ya. Maksudnya minimal keras lah, walaupun hijau tapi keras. Jangan yang terlalu muda banget ya, ini biasanya juga jadi gagal ya. Tapi kalau yang tua sekalian justru biasanya bagus ya. Tua tapi bootnya besar itu juga bisa. Malahan daya simpannya jauh lebih lama kalau kita bicara entres yang tua ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman juga di rumah mau ya menyimpan entresnya, karena hal yang saya sebutkan tadi mungkin belum sempat waktunya untuk nyambung atau belum ada bahannya berupa rootstock atau batang bawah. Bisa kita simpan entres ini, dan bagaimana agar bisa awet ya. Jadi cara yang pertama ini teman-teman bisa simpan dengan cara teman-teman ini balut ya menggunakan wrapping ya, plastik wrap ya, atau grafting tape juga sama aja kalau ada. Nah, ini di depan saya ini adalah wrapping, plastik wrap yang biasa buat bungkus buah gitu ya, yang buat parselan. Ini pertama jenisnya panjang seperti ini, saya potong-potong jadi segini. Jadi yang pertama bisa teman-teman simpan dengan cara ini. Nah, teman-teman lilit aja rapat ya. Nah, ini jadi bagian belakangnya yang buat balut ya, agar pas dilepas itu mudah sekali. Kalau bagian depan ini sebenarnya sama aja, tapi kadang-kadang kalau ini sedikit kayak ngelem-ngelem gitu ya. Kalau yang bawah, yang bagian belakang biasanya lebih enak pada saat diambil plastiknya. Nah, jadi kita bisa balut ya. Yang pertama caranya seperti ini. Kita balut rapat ya, biar tidak ada udara masuk dan dipastikan kondisinya selalu lembab. Dan ini dengan cara simpan seperti ini bisa bertahan 10 hari pun bisa ya. Dan selanjutnya bisa teman-teman simpan di dalam kulkas, tapi bukan di freezer ya. Di bagian bawah aja, jangan di freezernya. Yang buat es itu jangan. Nah, kalau kita seperti ini kan dan taruh kulkas atau tempat-tempat yang lembab, ini pasti nanti daya simpannya akan lama. Karena entres ini akan selalu lembab kondisinya. Jadi akan aman ya. 1 minggu 10 hari biasanya bisa. Apalagi kalau ditaruh di dalam kulkas ya. Taruh aja di tempat sayuran ya. Ini akan lembab dan sangat baik penyimpanannya. Kalau dipakai tinggal diambil plastiknya aja. Dan agar tidak tertukar, misalnya jenisnya banyak ya, teman-teman kasih nama. Contoh tran. Ini juga sebagai opsi misalnya pengiriman entres jarak jauh ya.
biasanya seperti ini. Malah kalau yang rajin banget, kalau misalnya penjual entresnya rajin itu biasanya gini ya, satu-satu tuh. Satu-satu nanti ditandain. Misalnya satu baris gini 3 matun ya. Terus di wrap satu-satu, kemudian dikasih nama. Biasanya seperti itu, karena daya simpannya akan lama sekali karena kondisi entresnya ini akan selalu lembab. Nah, buat teman-teman yang memang mungkin tidak punya baik itu wrapping atau tidak punya plastik grafting ya, ini bisa juga kita hanya menaruh entres ini ya ke dalam air ya. Caranya gimana? Jadi bagian bawah entresnya ini kita taruh dalam air. Nah, seperti ini. Ini juga sama aja karena pada nantinya ini akan selalu lembab. Nah, jadi kondisi daripada entresnya ini akan selalu segar dan juga lembab. Bahkan kalau kita simpan seperti ini, biasanya ini akan seprut atau pecah tunas ya, yang bagian atas-atasnya. Tapi ini malah daya simpannya juga lama, sama aja. Ini kalau disimpan seminggu juga biasanya nggak masalah. Paling kalau yang bawah ini biasanya suka ada yang terlalu lembab, tapi nggak masalah ya. Ini juga menjadi salah satu opsi untuk menyimpan entres dengan jangka yang cukup panjang. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Dan bahkan biasanya kalau entres-entres yang sudah agak tua dan juga ya tua, intinya coklat juga, tapi but-butnya masih sehat, ini bisa dipendam juga di kokopit ya. Kokopit dengan kondisi lembab itu juga akan menghasilkan daya simpan daripada entres ini yang jauh lebih lama. Biasanya malah kalus ya, itu juga nggak masalah, tapi entresnya bisa bertahan lebih lama kalau yang tua. Kalau yang terlalu muda lah, kalau kita simpan kadang juga ada yang busuk walaupun bisa tetap disimpan. Nah, kalau entres-entres tanggung seperti ini ya, tua juga enggak, muda, terlalu muda juga enggak ya. Ini entres yang pas ini. Kalau kita simpan ini enak ya, bisa kita balut plastik wrap seperti ini. Bisa bagian bawahnya ini juga kita celupkan ke air seperti ini. Ini juga akan menjadikan daya simpan daripada entres ini bisa jauh lebih lama. Nah, ini adalah yang biasa saya lakukan apabila ingin menyimpan entres ya. Entres ya, agar jauh lebih lama daya simpannya. Dengan faktor tadi mungkin lagi nggak ada cutting yang kalus atau tidak ada batang bawahnya, atau mungkin waktunya juga belum ada, tapi pas pruning atau ada entres mau disimpan ya, cara simpannya bisa seperti ini. Nah, ini juga menjadi salah satu opsi pengiriman entres jarak jauh ya. Ini bisa tahan seminggu sampai 10 harian juga bisa, 2 mingguan bahkan kalau rapat. Ini saya yakin kalau memang entresnya fresh, langsung disimpan seperti ini dibalut, saya rasa akan sangat lama sekali daya simpannya. Jadi tidak akan busuk karena kondisinya selalu lembab. Apalagi setelah dibungkus seperti ini, pengirimannya menggunakan kokopit lagi. Ini akan jauh lebih lembab. Ya, mungkin video kali ini tentang itu, bagaimana cara menyimpan entres agar bisa tahan lama ya sebelum digunakan. Ini bisa dengan cara seperti ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur dan mungkin baru mulai untuk belajar sambung atau grafting anggur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.